Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Badri Alkaf dengan NIM 411-90207 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu membuat backgrounders pada tugas UAS mata kuliah penulisan naskah public relation. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari backgrounders itu sendiri. Backgrounders sendiri merupakan informasi dasar yang memuat tentang uraian mengenai perusahaan, karyawan, investor, visi misi perusahaan, produk, dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk publik ataupun media. PT Borsa, yaitu perusahaan kami, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tas yang berlokasi di wilayah Bogor, di Jalan Raya Pajajaran nomor 10. Perusahaan kami telah berdiri sejak tahun 2014. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari perusahaan kami atau PT Borsa. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2014, berawal dari home industry, dan akhirnya berhasil menjadi perseroan terbatas dan membuka toko offline pertama di kota Bogor dan mengeluarkan produk pertama dengan nama Borsa Shoulder Bag. Selanjutnya pada tahun 2016, kami mengeluarkan produk terbaru dengan nama Borsa Quilted Bag dan Borsa Sling Bag. Selanjutnya pada tahun 2017, kami launching produk terbaru kami dengan nama Borsa Trapezoid Bag. Selanjutnya pada tahun 2018, kami membuka toko offline kedua di Jalan Raya Bantardiati nomor 15 Bogor. Selanjutnya pada tahun 2019, kami menjadi seller di Shopee dan Zalora sekaligus launching produk terbaru kami dengan nama Borsa Kantin Bag. Visi dan misi perusahaan kami. Visi dari perusahaan kami yaitu adalah menjadi perusahaan yang unggul, termuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja, serta tetap peduli terhadap lingkungan. Misi dari perusahaan kami yang pertama adalah menyediakan produk yang berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik. Yang kedua adalah mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah cepat dan tanggap dalam memproduksi tas namun tetap menjaga kualitas produk. Selanjutnya adalah beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh perusahaan kami atau PT Borsa. Yang pertama adalah kami mengadakan kampanye dengan tema rampok plastik pada 20 April tahun 2019 di Jakarta. Tujuan diadakan kampanye ini adalah untuk mengajak lebih banyak masyarakat agar mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggunakan lebih sering tas belanja pakai ulang. Selanjutnya adalah kami mengadakan kegiatan senam sehat setiap hari Minggu di Gelora Bung Karno, Jakarta dan terbuka untuk umum pada November 2018. Tujuannya adalah selain memperingati Hari Kesehatan Nasional, yaitu adalah agar tercapainya hidup yang sehat. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan senam pada hari Minggu.
Selanjutnya adalah kami ikut serta dalam mengkampanyekan lawan COVID-19 pada Mei 2020 lalu. Di sini kami membagikan masker kain secara gratis dalam rangka melawan COVID-19. Selanjutnya adalah daftar mitra kerja utama perusahaan kami. Yang pertama adalah perusahaan kami, PT Borsa, bekerja sama dengan Cargo Express sejak Februari 2016. Perusahaan kami bekerja sama dengan Cargo Express agar dapat menjamin barang yang dipesan oleh konsumen sampai secara tepat waktu dengan kondisi yang baik dan packing yang sempurna. Selanjutnya adalah perusahaan kami, PT Borsa dengan Shopee, sejak Januari 2019. PT Borsa menjadi seller pada aplikasi penjualan online PT Shopee, sehingga memudahkan para pelanggan untuk membeli produk melalui pembayaran yang mudah dan berbagai promo menarik lainnya yang terdapat pada aplikasi Shopee. Yang ketiga adalah PT Borsa dengan Zalora sejak Januari 2019. Perusahaan kami melakukan penjualan produk melalui toko online fashion Zalora. Selanjutnya adalah perusahaan kami, PT Borsa dengan Samudra Kain sejak Maret 2014. Perusahaan kami bekerja sama dengan Samudra Kain. Samudra Kain sendiri merupakan pemasok dari bahan baku kami. Selanjutnya adalah biografi singkat tentang perusahaan kami. Yang pertama itu ada Nur Badria selaku CEO. Beliau merupakan wanita kelahiran Palembang 6 November tahun 1998 dan meraih gelar sarjananya dari Institut Teknologi Bandung di bidang manajemen bisnis. Selanjutnya adalah wakil direktur kami, yaitu Betri Pelupesi, yang merupakan wanita kelahiran Depok 23 September tahun 1998. Beliau meraih gelar sarjananya dari Universitas Gadjah Mada di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah beberapa produk dan jasa dari perusahaan kami. Yang pertama ada Borsa Shoulder Bag. Yang kedua ada Borsa Quilted Bag. Yang ketiga ada Borsa Sling Bag. Yang keempat Borsa Trapezoid Bag. Yang kelima Borsa Kantin Bag. Selanjutnya adalah implikasi dari perusahaan kami. Sesuai dengan visi dan misinya, PT Borsa akan selalu menghadirkan berbagai produk yang berkualitas tinggi, tetap peduli terhadap lingkungan, mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran, terutama di wilayah Bogor. Sekian dari backgrounders yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Amirullah. NIM saya 41190202. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang press release yang saya buat, yaitu PT Borsa launching tote bag terbaru. Langsung saja tanggal 10 Juni 2020. PT Borsa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tas yang berlokasi di wilayah Bogor di Jalan Raya Pajajaran nomor 10 Bogor. Perusahaan ini telah berdiri sejak 2014, yang mana telah memberikan banyak pelajaran untuk senantiasa meningkatkan kualitas produk. Kinerja dan kehandalan perusahaan ini sangat baik dan sangat memuaskan konsumen. PT Borsa mengeluarkan produk terbarunya yang berkolaborasi dengan seniman Isa Henning, yaitu Borsa Tote Bag yang mengangkat tema Depth Beauty in Art.
di mana motif yang ditampilkan menggambarkan seni yang dalam. Borsa tote bag diproduksi dengan kualitas teratas, yaitu menggunakan bahan kanvas premium dan tersedia dalam 6 motif yang menarik. Produk ini resmi dikeluarkan pada 20 Juni 2020. PT Borsa bekerja sama dengan Cargo Express yang dapat menjamin barang yang dipesan oleh konsumen sampai secara tepat waktu dengan kondisi yang baik dan packing yang sempurna. Sejak 2019 lalu, PT Borsa menjadi seller pada aplikasi penjualan online PT Shopee, sehingga memudahkan para pelanggan untuk membeli produk melalui pembayaran yang mudah dan berbagai promo menarik lainnya. Mulai Januari 2019 lalu, PT Borsa melakukan penjualan produk melalui toko online fashion Zalora. Alasan mengapa PT Borsa membuat produk tas kanvas adalah agar memudahkan anak kuliah, sekolah, dan juga pengguna sehari-hari untuk membawa barang-barang yang diperlukan dengan tetap memperhatikan style fashion dan juga tetap mencintai seni dalam negeri. Karena ukuran tas yang sangat pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, serta bahan yang kuat dan kokoh. Dan desain yang estetik sangat akan memudahkan kaum milenial dalam pemilihan tas yang akan digunakan dengan fashion. Salah satu cara agar tampil fashionable adalah dengan cara memperhatikan aksesoris yang digunakan, seperti tas. Tas adalah benda yang sangat wajib digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun hanya untuk menyempurnakan fashion. Apalagi untuk wanita yang notabene harus membawa banyak sekali model tas yang sudah beredar di kalangan masyarakat ini. Mulai dari tas panggung, tas tangan, tas lempang, sampai tas tote bag. Dan tentunya juga dalam bahan-bahan yang berbeda seperti kulit maupun bahan kain. Kali ini PT Borsa resmi mengeluarkan produk terbarunya, yaitu kanvas dengan tema Deep Beauty in Art, yang dimana pattern yang ditampilkan lebih menggambarkan seni yang dalam dan juga tentunya tetap cantik dan indah dipadu padankan dengan style mode apapun. Adapun tema ini dibuat dari inspirasi dan juga dipandu oleh seorang seniman ternama Jakarta, yaitu Isha Hening, yang dimana ia adalah salah satu seniman dari Jakarta Warehouse Project dan IDFS. Selanjutnya saya akan menjelaskan sholatnya. Subjek: PT Borsa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tas yang berlokasi di wilayah Bogor di Jalan Pajajaran nomor 10. Objek: PT Borsa mengeluarkan produk terbaru yang berkolaborasi dengan seniman Isha Hening, yaitu borsa tote bag yang mengangkat tema Deep Beauty in Art. Lanjut, lokasinya Bogor di Jalan Raya Pajajaran 10. Advanced: PT Borsa bekerja sama dengan Cargo Express yang dapat menjamin barang yang dipesan oleh konsumen sampai secara tepat waktu dengan kondisi yang baik dan packing yang sempurna. Application: borsa tote bag diproduksi dengan kualitas teratas, yaitu menggunakan bahan kanvas premium. Details: sejak Januari 2019, PT Borsa menjadi seller pada aplikasi penjualan online PT Shopee. Source: CEO PT Borsa Nur Badri Alkaf. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrix Pelupesi dengan NIM 41190058. Saya berasal dari kelompok 5, yang dimana kelompok ini membahas mengenai PT yang bernama PT Borsa yang bergerak dalam bidang konveksi. Dan pada kelompok ini saya memiliki tugas dalam pembuatan advertorial dan juga analisis advertorial. Dan pada advertorial yang saya buat ini, saya mengangkat judul dengan PT Borsa launching produk tas kanvas terbaru dengan pattern yang fashionable. Dan dalam paragraf pertama, saya membahas mengenai apa itu fashionable dan juga menyinggung fashionable dalam generasi yang berbeda. Kemudian di paragraf kedua, saya
lebih mengulik tentang fashionable, bagaimana cara orang-orang dalam kesehariannya menerapkan fashionable tersebut. Dan biasanya memang tas adalah salah satu hal yang dapat membantu seseorang untuk tampil fashionable. Dan di paragraf kedua ini juga saya sudah mulai menyinggung mengenai PT Borsa yang melakukan peluncuran produk terbarunya, yaitu tas kanvas yang dimana dalam bentuk tote bag dan mengangkat tema Deep Beauty in Art dalam patternnya, yang dimana pattern tersebut didapatkan dari inspirasi seorang seniman yang bernama Isa Hening, yang dimana ia adalah salah satu seniman dari Jakarta Warehouse Project dan Idea Fest. Kemudian masuk dalam paragraf ketiga, di sini saya menjelaskan mengenai bahan dan juga alat yang good quality dalam pembuatan tote bag ini, dan juga di sini saya menjelaskan mengenai peresmian PT Borsa yang mengumumkan launching produknya di event Idea Fest pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Dan kemudian untuk yang keempat, di sini saya menjelaskan mengapa alasan PT Borsa membuat produk tas kanvas ini, yaitu tentunya agar memudahkan para fashionista dalam memilih tas yang cocok untuk kesehariannya, karena di tote bag ini memang sangat cocok untuk kuliah, untuk kerja, jadi untuk daily rutinitas. Dan juga di sini saya menjelaskan kelebihan dari si tote bag PT Borsa ini dibandingkan tas-tas lainnya. Dan untuk paragraf yang terakhir, di sini saya menjelaskan mengapa alasan PT Borsa mengangkat Deep Beauty in Art, karena untuk menarik kaum milenial tentunya, dan PT Borsa juga ingin memperbesar pasar di kaum milenial dengan cara membuat pattern yang unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi, yang dimana akan diyakini untuk menarik pembeli. Dan untuk analisis advertorial di sini saya menjelaskan jenis advertorialnya, yaitu advertorial corporate, yang dimana itu adalah jenis advertorial yang membahas mengenai keberadaan dan kegiatan suatu perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Dan untuk sifat advertorial ini saya menggunakan sifat yang informatif, yaitu dimana saya memberitahukan atau memperkenalkan produk yang ditawarkan, dan saya menggunakan teknik penulisan straight news. Dan untuk anatomi advertorial di sini, untuk pembukaannya saya menggunakan gaya bahasa pertanyaan, yang dimana tadi saya menanyakan apa itu fashion, dan untuk tubuh karangannya saya menggunakan tubuh karangan spiral, dan untuk penutup karangannya saya menutup dengan kesimpulan. Dan untuk analisis 5W+1H-nya, di sini saya menjelaskan what, apa, yaitu di mana PT Borsa mengeluarkan produk baru, yaitu tote bag, dan who-nya di sini yang terlibat adalah CEO kita Nur Badriah Alkaf, dan juga direktur, manajer, serta Isa Hening selaku seniman. Dan untuk wear-nya kita melakukannya di event Idea Fest di Jakarta, dan untuk when-nya itu kita lakukan pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Dan untuk why-nya, mengapa alasannya seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu PT Borsa membuat produk tas kanvas agar mempermudahkan fashionable di kalangan dunia ini. Dan untuk how-nya, bagaimananya, di sini bagaimana PT Borsa dapat menarik kaum milenial gitu. Di sini PT Borsa mengeluarkan produk tote bag yang nuansa seni dan juga dibuat dengan bahan yang berkualitas. Maka dari itu hal ini dapat menarik kaum milenial dan juga pembeli lainnya. Ya, sekian penjelasan advertorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, nama saya Aura Syifa Tarinugraha dengan NIM 41190189. Di kelompok 5, saya mendapatkan tugas untuk membuat brosur dan laporan pembuatan brosur. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu fungsi brosur. Fungsi brosur yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk yang akan ditawarkan secara detail. Saya akan memberitahu aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat brosur. Contohnya seperti PicsArt, Canva, dan aplikasi Photoshop lainnya. Kedua, saya mendapatkan tugas untuk membuat laporan pembuatan brosur. Nah, saya membuat laporan pembuatan brosur ini di Microsoft Word dengan isi ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan pembuatan brosur, yang ketiga deskripsi brosur, dan deskripsi brosur ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu judul, subjudul, dan anak judul. Lalu yang keempat ada manfaat produk yang akan kita tawarkan. Yang kelima ada sketsa brosur yang kita bikin, yang sudah dibikin. Yang keenam yaitu ada target sasaran, contohnya seperti umur dan jenis kelamin dan lain-lain. Yang kedelapan ada isi pesan dan format brosur yang kita pakai. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, sekian dari saya yang telah menyelesaikan tugas saya, yaitu membuat brosur dan laporan pembuatan brosur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan Map Folder itu apa dan cara pembuatannya. Yang pertama, Map Folder adalah kertas acak yang berfungsi menyimpan berkas-berkas berharga. Map ini juga berfungsi untuk menyimpan bergonders, press release, undangan pers, dan brosur perusahaan agar kelihatan rapi dan tidak hilang. Saya membuat desain map folder menggunakan aplikasi Photoshop, dan saya juga baru belajar bikin desain map folder. Saya mengambil template foto melalui Google, lalu saya edit sebagai berikut. Ini contohnya. Pertama, kita hapus latar belakang dari desain logo PT Bursa. Jika sudah terhapus, masukkan di bagian bawah dan di center. Bisa lihat gambar. Kedua, kata-kata menarik untuk ditaruh di map folder yang kita bikin agar terlihat menarik. Sama kayak yang pertama, kita hapus latar belakangnya karena filenya bukan berbentuk PNG. Setelah dihapus, di-drag dan dimasukkan di bagian atas dan center juga, seperti gambar berikut. Terima kasih.